Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4, khususnya yaitu anak-anak siswa kelas 4 SD Muhammadiyah 18 Palembang. Silakan dibuka bukunya halaman 24 buku LKS. Hari ini kita akan belajar tentang perilaku terpuji. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku sekalian, silakan dibuka bukunya bab 4, yaitu tentang perilaku terpuji. Perilaku terpuji ini termasuk dengan artinya, yaitu di dalam bahasa Arab berarti akhlakul karimah, ya. Akhlakul artinya perilaku, karimah adalah terpuji atau yang baik. Akhlakul karimah berarti adalah perilaku terpuji. Nah, hari ini pasti kalian pernah ketahui di dalam setiap hari kalian bertemu ibu gurumu harus sopan. Yang pasti kalian harus santun. Apabila kalian permisi bu, mau ke sini. Nah, berarti kalian mempunyai sopan santun, ya. Nah, di sini kalian silakan dibuka bukunya. Hari ini kita akan memahami sikap santun dan menghargai teman, baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat sekitar, ya. Memahami sikap rendah hati dan mencontohkan sikap ini dimanapun kalian berada, ya. Ibu lihat dari perilaku zaman sekarang ataupun beberapa orang, jangan termasuk kalian, kita bergaul, tata cara dalam bergaul dalam kehidupan sehari-hari itu menurut ajaran Islam, yaitu harus senantiasa menghiasi diri kita dengan sifat-sifat terpuji. Ya, orang yang mempunyai akhlak terpuji akan disukai oleh teman-temannya. Bukan hanya itu, orang yang menerapkan akhlak terpuji juga akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apabila kalian mempunyai akhlak terpuji, berarti kalian melakukan hablum minallah dan hablum minannas. Ya, hubungan kepada Allah baik dan hubungan kepada manusia juga baik. Adapun contoh sifat terpuji itu contohnya apa saja? Kasih sayang dengan ikhlas, ya. Rendah hati. Nah, rendah hati tuh. Nah, Pak, nanti kita akan belajar ya tentang rendah hati gimana. Santun. Nah, santun. Kita itu harus taat kepada Allah dan taat kepada peraturan apabila itu tidak menyeleweng atau tata kehidupan, ya. Selanjutnya silakan dibuka buku sikap santun. Sikap santun adalah sikap selalu menghormati orang lain, terutama orang yang lebih tua. Kita harus selalu santun kepada kedua orang tua, guru-guru kita, menghormati kedua orang-orang sekitar, ya. Karena sikap santun ini terbagi menjadi dua. Sikap menurut santun dalam ucapan dan sikap santun dalam
dalam perbuatan ya. Nah, santun ini dalam ucapan contohnya saja selalu bertutur kata dengan kalimat-kalimat halus dan tidak menyinggung perasaan yang mendengarkannya. Adapun santun dalam perbuatan contohnya saja, jika kamu terlambat datang masuk ke kelas, itu kalian ketok pintu dulu 3 kali baru mengucapkan Assalamualaikum Bu, minta maaf saya terlambat. Harus ngomong kayak itu karena didahului untuk memberikan salam dan minta izin kepada bapak ibu gurunya. Kemudian menjelaskan alasan mengapa terlambat ya. Namun sikap santun ini perbuatan yang jika di jalan bertemu dengan gurumu. Ada pula kemarin ibu lihat dari beberapa orang beberapa dari kita masih kurang untuk menerapkan sikap santun ini. Kalau bisa kita itu harus bersikap santun bertemu dengan gurumu, dengan orang yang lebih tua dan orang tuamu. Ya, kamu memberi salam dan menyapanya bukan berpura-pura tidak melihat, melengos dehnya. Nah, itu bukan sikap sebagai seorang muslim, ya. Sudah seharusnya seorang muslim itu bergaul dalam sehari-hari dengan santun, ya, di dunia maupun kelak di akhirat. Oleh sebab itu hendaknya kita berusaha untuk senantiasa bersikap santun. Untuk memudahkan kamu belajar bersikap santun ada baiknya pertama, dalam berbicara hendaknya kita memperhatikan kepada siapa kita berbicara. Kedua, bertuturlah kata yang baik dan menyenangkan. Ketiga, bersikap sopan dan tidak sombong. Ya. Nah, yang keempat itu tidak menyinggung atau menyakiti hati orang lain. Sifat santun ini mendatangkan manfaat. Manfaat ataupun keuntungannya, satu, kita itu mudah bergaul. Ya apa tidak, kalian mudah bergaul kan? Iyalah, ketika kalian santun kepada semua orang ataupun dengan orang yang lebih tua dan muda, kalian akan dihormati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang sekitarmu. Ya, menimbulkan kedamaian yang pasti dan persaudaraan. Yang keempat, memperoleh kesuksesan dalam kehidupan. Jiwa dan hatinya akan selalu lapang, bukan lapangan bola ya, tapi jiwa dan hatinya akan selalu lapang dan tentram karena tidak ada sifat curiga. Yang keenam itu mempunyai banyak teman. Kan kata ibu tadi, orang yang santun itu akan mempunyai banyak teman dan mudah bergaul, itu manfaatnya dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan malu, ini enggak cuek bebek ngelihat ibu gurunya ketika masuk. Oh iya, sampai-sampai dia ketakutan untuk negur ibu gurunya. Nah, itu kan tidak sopan namanya. Ketika kalian itu ketemu dengan gurumu, haraplah mencium tangannya ataupun memberi salam dan sapa saja. Dia sudah akan berpikir kalian itu santun orangnya ya. Setelah memahami penjelasan di atas, agar kita disayang oleh orang tua dan guru-guru, teman-teman, dan pastinya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Selanjutnya, sikap menghargai. Sikap menghargai itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bermacam-macam. Artinya memberi, menentukan, menilai, membubuhi harga, menaksir harga, memandang penting, bermanfaat, berguna, dan menghormati karya orang lain adalah hasil perbuatan manusia berupa suatu karya yang baik. Menghargai hasil karya orang lain itu merupakan upaya membina keserasian dan kerukunan kita dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, yang saling menghormatin, menghargai. Siapa sih yang gak mau dihormatin? Coba deh, kamu siapa yang gak mau dihargain? Bukan hormat, gerak, bukan. Bukan kalian hormat seperti bendera, bukan. Tetapi kalian menghargai suatu karya ataupun menghargai perbuatan orang lain yang benar di jalan Allah dan lurus
Nah, tidak nyimpang-nyimpang, kalian hargai, bukan hargai dengan uang tetapi dihargai dengan pujian. Bisa. Wih, alhamdulillah ya, bagus ya tulisannya. Nah, padahal tulisannya belum tentu rapi. Alangkah lebih baiknya nanti diperbaiki lagi deh. Nah, itu berarti memuji secara menghargai secara sikap dan perbuatan, walaupun secara lisan itu kalian ucapkan, ya. Menghormati dan menghargai hasil karya orang lain ini di dalam Islam sangat menganjurkan, karena kalian tidak mau dihargai. Misalkan ibu tidak mau menghargai kalian apa karya kalian, apa yang kalian kerjakan di rumah, pasti kalian akan sakit hati kan, ataupun kalian akan marah-marah pada ibu ini gimana sih. Nah, itu berarti kalian merasa tidak dihargai. Nah, ketika kalian menghargai, ibu minta tolong. Nah, dalam sikap menghargai ini, kalian dianjurkan dapat menumbuhkan sikap menghargai orang di luar dari dirinya. Kemampuan tersebut harus dilatih lebih dahulu dalam mendidik jiwa manusia di dalam setiap harinya, ya. Seperti ketika bersama-sama menghadapi persoalan tertentu. Sikap dan perilaku ini akan terwujud jika pribadi seseorang telah mampu menekan ego pribadinya melalui pembiasaan. Nah, ini adapun cara menghargai teman. Pertama, jangan mengacuhkan teman yang sedang berbicara kepada kita. 2, jangan mencibir ketika teman salah. Ini enggak, misalkan temannya lagi kena jatuh tuh, temannya enggak sengaja tersandung, malah diketawain. Itu berarti salah. Temannya ketika itu jatuh harusnya ditolong, bukan dicibir ataupun dibully ataupun ditertawakan, ya. Jangan menghargai untuk dihargai jika tidak bisa menghargai. Nah, jangan mengharap untuk dihargai jika tidak bisa dihargai. Contohnya, kalian beberapa bulan ini, 1 bulan ini, ibu lihat kalian ada yang belum mengerjakan tugas al-Islam. Berarti ibu tidak tahu antara kalian itu tidak menghargai ibu, atau kalian itu males, atau ibu kalian itu tidak ada yang membimbing, padahal ibu sudah membimbing melewati video. Tapi apabila kalian tidak simak, berarti bukan salah ibu lagi, berarti kalian yang tidak mempertanggungjawabkan, ataupun kalian tidak mempunyai rasa tanggung jawab kalian terhadap pembelajaran al-Islam ini. Kalian belajar, ya. Jika mengharap kalian untuk dihargai, tolong kalian hargai ibu yang hari ini sudah mengajarkan kalian untuk dikerjakan tugasnya. Kalau kalian lewat dari jam pelajaran yang misalkan kalian itu ngomong tanpa permisi lagi, Bu, saya ini lagi di luar kota. Oke, maklumin. Tapi apabila kalian itu, jangan mengharap kalian untuk dihargai kalau kalian tidak bisa disiplin di dalam pembelajaran ibu, ya. Karena ketika kalian itu lewat jam pembelajaran ibu akan nilainya tidak bisa sama dengan siswa yang giat pertama kali dia ngumpul, itu berbeda nilainya. Yang kedua, kalian itu mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Kalian ingin dihargai. Tanggung jawabnya berarti ibu bisa menghargai kalian. Ibu menghargai kalian ketika kalian itu nulisnya dengan giat. Nah, hari ini jangan kalian patah semangat ketika nilai kalian di bawah, tetapi kalian itu rajin dalam pembelajaran ibu. Insya Allah ibu akan tolong ataupun ibu akan tambahkan nilainya, ya. Jangan takut akan nilai dengan ibu, ya. Ketika kalian rajin saja tiap hari ngumpul tugas ibu, bukan tiap hari, 2 kali seminggu pelajaran ibu kalian ngumpul tugas, insya Allah ibu akan ingat terus, walaupun nilainya ibu nggak tahu itu siapa yang nulis, siapa yang membimbing, orang tua kalian yang membimbing,
Nah, tulisan kalian itu rapi, alhamdulillah nanti ibu akan hargai ya. Lanjut lagi, sikap rendah hati. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan tawadu ya. Tawadu artinya tidak merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Orang yang rendah hati tidak suka membanggakan diri, juga tidak suka menyombongkan diri sendiri ya. Rendah hati adalah sikap merendah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, senantiasa tunduk dan patuh terhadap ketentuannya. Rendah hati merupakan akhlak terpuji. Kalau tinggi hati berbeda. Rendah hati lawan katanya tinggi hati. Tinggi hati artinya sombong ya. Rendah hati ini merupakan akhlak terpuji. Kalau tinggi hati akhlak mazmumah. Mazmumah itu akhlak apa? Akhlak tercela ya. Sifat ini harus rendah hati ya. Rendah hati merupakan akhlak terpuji. Sifat ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang rendah hati akan disukai banyak orang. Dalam hadis riwayat Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku agar kalian rendah hati, sehingga tidak seorang pun menyombongkan dirinya kepada yang lain atau seseorang yang tiada menganiaya yang lainnya ya. Di dalam cerita di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan bahwa sifat sombong ini sudah diamanahkan kepada ataupun sudah diwanti-wanti ataupun sudah dinasehati di dalam Al-Qur'an. Janganlah engkau bersikap sombong, memamerkan, membanggakan seperti manusia yang akan takut hartanya itu hilang ya. Karena seseorang yang bersifat sombong cenderung ingin selalu disanjung ya. Contohnya saja seorang artis, dia yang mempunyai cincin yang banyak, emas berlimpah ruah berlian. Nah itu mereka sudah sombong akan memakai apalagi laki-laki ya. Laki-laki itu tidak boleh memakai emas di dalam Islam. Karena apa? Yang memakai emas itu hanya perempuan. Yang karena banyak mudaratnya ataupun banyak riya dan sombongnya terhadap sesama dan di luar dari zona ke malah menjadi mudarat ya untuk dirinya walaupun dia seorang laki-laki ya. Nah itu orang yang di dalam Al-Qur'an ini di dalam ada satu kisah mengkisahkan seorang ayah, Luqman namanya, mempunyai anak yang menasehati anaknya. Dalam surat Al-Luqman ayat 18 itu menceritakan bahwa dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong ya. Wala tusa'ir khaddaka linnas ya. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Ya, sikap sombong ini juga. Nah, ini menceritakan bahwa menasihati anaknya, janganlah kamu malingkan wajahmu dari manusia. Melengos dianya. Nah, itu berarti kalian sudah sombong, bukannya sikap rendah hati. Iya bu, permisi. Nah, seperti itu ya. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Wah, dengan angkuhnya emas di mana-mana di tangan tuh ada yang melihat dengan niat di hati yang busuk. Nah itu kena berarti. Nah itu bahwa sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya ya. Dengan yang sombong dengan membanggakan dirinya itu, aku ini lebih pintar dari dia, wah aku ini lebih cantik dari dia, wah aku ini
lebih dari segalanya. No, disitulah berarti engkau berpijak di bumiku dengan sombong, ya. Allah sangat membenci dan melaknatnya, ya. Sikap sombong ini pula yang menjadi salah satu penyebab iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ceritanya lagi. Iblis itu dikasih Adam dan Hawa itu diciptakan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dia iblis itu dikasih oleh Allah, Adam dan Hawa. Adam itu dikasih oleh Allah dengan nikmat yang banyak, tetapi dia mempunyai hawa nafsu yang diciptakan oleh Allah dan digodalah oleh iblis. Adam makan buah khuldi. Nah, makannya. Nah, itulah berarti penyebabnya turun ke bumi. Dan Adam tidak sombong, tetapi iblis. Saya sudah menggoda si Adam. Iya, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia kamu ciptakan dari tanah. Tanah itu kalau dibakar akan hangus. Tapi maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, katanya. Sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Makhluk yang hina itu adalah iblis, ya. Karenanya itu bahwa ketika Allah itu menyuruh Adam itu untuk menyuruh iblis itu untuk bersujud kepada Adam, maksudnya, ya, kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu. Iblis menjawab, aku lebih baik dari dia. Nah, itulah bahwa diciptakan oleh Allah itu dia dari api, dan sedangkan Adam dari tanah, ya. Itulah maka turunkanlah kamu darinya, katanya tuh. Bukan lagi di surga kamu iblis, katanya, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, katanya itu. Keluar, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Ciri-ciri orang yang bersikap rendah hati itu pertama tidak berlaku sombong dan angkuh kepada orang lainnya. Meskipun dirinya memiliki kelebihan seperti kepintaran, kekayaan, dan lain sebagainya, dia mengingat sesamanya, ya. Mengingat sesamanya, contohnya bersedekah, ya. Bersedekah dengan sesama, ya, dengan orang yang lebih kurang mampu darinya, ya. 2. Selalu mensyukuri apa yang menjadi miliknya sekarang dan kelebihan dan keistimewaannya. Selalu bersikap hormat dan penuh kasih sayang kepada semua orang, tidak memamerkan kelebihan yang dimilikinya, dan bersedia menerima nasihat dan bimbingan dari orang lain, ya. Contoh sikap rendah hati itu selalu menghormati orang tua, selalu bersikap sopan sesama. Keuntungannya juga dicintai oleh Allah. Sekali banyak orang, jarang mempunyai musuh, selalu bersikap ikhlas. Manusia juga tidak pantas menyombongkan diri. Sekarang ini banyak kasusnya manusia itu menjadi sombong ataupun tidak pantas untuk memantaskan diri, itu menyombongkan diri dulu lebih baik dari orang lain, ya. Rendah hati kepada sesamanya juga kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Berarti kita harus mawas diri dan berhati-hati bahwa dalam sikap sombong ini beda-beda tipis dengan orang yang rendah hati dan tinggi hati. Ketika orang yang mempunyai ketitipan kelebihan oleh Allah, biasanya dia akan lupa diri. Nah, itulah Allah menciptakan manusia itu dengan akal dan pikirannya, membedakan yang baik dan benar, yang mana yang baik, yang akhlakul karimah ataupun akhlakul mahmudah, yaitu akhlak yang terpuji, dengan akhlakul mazmumah, ya. Akhlak mazmumah yaitu akhlak yang tercela. Ini sudah kalian lihat
Ibu harap dari pesan yang terakhir, Ibu minta tolong dengan sangat, kalian kerjakanlah, jangan malas-malasan lagi. Ibu lihat 1 bulan ke belakang kalian ada yang renggang, ada yang ngumpul, ada yang tidak kumpul. Rajin-rajinlah nak. Kalau semakin kalian rajin, insya Allah kalian mempunyai prosesnya untuk diri kalian sendiri, bukan untuk ibu. Dan kalian mempunyai suatu proses yang kalian jalani itu merupakan proses kalian untuk maju ataupun lebih baik lagi, ataupun kalian ingin menjadi juara. Dan bertanggung jawablah atas jawabanmu. Tolong cari dengan dibolak-balik bukunya. Jangan kalian bolak-balik kalian koyak seperti dirobek, bukan seperti itu juga. Tetapi kalian bertanggung jawab atas hari ini. Allah itu tidak tidur, Allah itu maha melihat, Allah itu al-basir, maha melihat dan maha mendengar, sami. Dan kalian itu mempunyai tanggung jawab, dan malaikat raqib dan atid ada di samping kanan kirimu, melihat kejadian yang mana yang kalian ingin dicatat, yang baik dan buruk. Ya, Ibu akhiri. Tugasnya itu di halaman 27 tugas mandiri. Halaman 27 tugas mandiri di buku LKS-nya, ditulis di buku LKS-nya. Berilah contoh perilaku anak yang rendah hati dan perilaku anak yang tinggi hati. Tulislah hasilnya pada tabel di bawah ini, ceritanya ya. Contoh perilakunya, misalkan anak yang rendah hati tadi apa? Contohnya, tidak berperilaku sombong. Nah, lawan katanya ini tinggi hati. Apa? Ya, contohnya. Nah, sampai di situ saja. Di halaman 27 saja dikerjakan. Terima kasih. Ibu akhiri pesan ibu tadi. Diingat, dihayati. Ibu akhiri dengan nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumpulan tugasnya di WA. Ya, di WhatsApp pribadi Ibu. Terima kasih.